Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Seriana dari kelas A3 dengan NIM 224611153. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini berevolusi dari nol hingga menjadi fondasi kehidupan modern kita. Apa itu teknologi informasi? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu definisinya. Secara sederhana, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan sistem, terutama komputer dan telekomunikasi untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data. Aplikasi teknologi ini bukanlah hal baru. Jauh sebelum komputer modern, penerapan awal TI sudah terlihat pada alat-alat seperti kalkulator mekanik dan kartu berlubang yang digunakan untuk mengolah data sensus. Awal munculnya IT. Perjalanan dimulai pada pertengahan abad ke-20. Perkembangan TI tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui serangkaian inovasi revolusioner. Komputer generasi pertama. Inovasi pertama muncul pada pertengahan 1940-an. Dengan hadirnya komputer generasi pertama, di sisi kiri ini kita bisa melihat foto ENIAC adalah salah satu komputer paling awal. Ciri-ciri utamanya sangat berbeda dengan komputer yang kita kenal sekarang. Komponen utama mereka mengandalkan tabung vakum. Ukurannya sangat besar, bahkan bisa memenuhi satu ruangan. Biayanya tentu saja harganya sangat mahal dan mengonsumsi daya listrik yang luar biasa tinggi. Internet pertama, ARPANET. Lalu bagaimana komputer mulai terhubung? Jawabannya adalah melalui ARPANET yang lahir pada tahun 1969. ARPANET dikembangkan oleh ARPA di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya tujuannya adalah untuk menghubungkan peneliti dan militer. Proyek ini sukses menghubungkan 4 universitas pertama di Amerika Serikat dan menjadi cikal bakal dari jaringan global yang kita sebut internet saat ini. Dulu dan sekarang. Mari kita lihat berapa jauh kita telah melangkah. Perbandingan ini menunjukkan lompatan besar dalam beberapa dekade terakhir. Dulu komputer besar dan lambat, softwarenya juga terbatas, serta akses internetnya sangat sulit. Sekarang, perangkat semakin kecil, cepat, dan internet bisa diakses di mana saja. Perbandingan ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi. Perubahan ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kemudahan akses dan portabilitas. Era modern IT. Kita memasuki era milenium 2000-an hingga sekarang. Ini adalah periode yang benar-benar mengubah cara hidup kita. Itu periode revolusi digital. Smartphone dan mobile revolution. Inovasi terbesar di era modern adalah smartphone. Perhatikan perbandingan. Di kiri, dari ponsel yang tebal yang hanya berfungsi untuk telepon dan SMS, kini kita memiliki komputer mini di saku. Smartphone telah melahirkan mobile revolution karena mengintegrasikan internet, kamera, dan komputasi dalam satu perangkat. Juga menciptakan ekosistem aplikasi yang menyediakan jutaan layanan. Lalu, mengubah cara kita berkomunikasi mulai dari surat elektronik hingga video call instan. Artificial Intelligence. Saat kita berbicara tentang masa depan, kita harus menyebut ini Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI kini menjadi bagian penting dari kehidupan kita. AI digunakan dalam robot, sistem rekomendasi, hingga analisis data besar. Teknologi ini meniru cara berpikir manusia untuk mempermudah pekerjaan. Cloud computing. Konsep ini mungkin terdengar abstrak, tapi kita menggunakannya setiap hari. Cloud computing adalah penyedia layanan komputasi seperti server, penyimpanan, dan software. Melalui internet, bukannya disimpan di perangkat fisik kita.
Contoh yang paling kita kenal adalah Google Drive untuk menyimpan data online, lalu AWS Amazon Web Service, dan Microsoft Azure yang menjadi tulang punggung bagi banyak perusahaan besar di dunia. Teknologi masa kini. Mari kita fokus pada teknologi yang sedang mendominasi saat ini, teknologi yang mendorong transformasi digital. IoT versus non-IoT. Kita sekarang berada di era di mana benda-benda sehari-hari mulai berbicara satu sama lain. Inilah yang disebut Internet of Things. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat ke internet. Contohnya lampu pintar, kulkas pintar, dan kamera keamanan online. Berbeda dengan perangkat manual yang tidak bisa dikontrol jarak jauh. IoT memungkinkan perangkat mengumpulkan data, berkomunikasi, dan bertindak secara otomatis, membuat rumah dan kota kita menjadi lebih cerdas dan efisien. Cyber security. Seiring dengan semakin terhubungnya dunia, perlindungan data semakin sangat krusial. Inilah peran cyber security. Semakin canggih teknologi, semakin besar pula ancaman keamanannya. Phishing, hacking, dan malware menjadi tantangan utama. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri data sensitif. Hacking adalah akses tidak sah ke sistem atau jaringan. Cyber security adalah garda terdepan kita memastikan data dan privasi kita tetap aman di dunia digital. Blockchain dan cryptocurrency. Blockchain dan cryptocurrency. Blockchain adalah teknologi dasar di balik mata uang kripto. Blockchain ini adalah sistem pencatatan data yang terdesentralisasi, aman, dan transparan, yang data-datanya tersusun dalam blok yang terhubung. Implementasi yang paling terkenal termasuk Bitcoin dan Ethereum sebagai mata uang digital. Lalu ada Net Non-Fungible Token yang mempresentasikan kepemilikan aset digital unik. Manfaat teknologi dalam pendidikan. TI telah merevolusi sektor pendidikan. Di satu sisi, kita memiliki e-learning yang memungkinkan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, aplikasi seperti Zoom untuk konferensi video dan Google Classroom untuk manajemen kelas online telah memastikan bahwa pembelajaran dapat terus berjalan tanpa terhambat oleh batas fisik. Perkembangan 5G. Masa depan konektivitas ada pada 5G. 5G bukan hanya tentang kecepatan yang lebih tinggi, ia menawarkan kecepatan unduh data yang jauh lebih cepat, lalu latensi yang sangat penting untuk teknologi real time seperti mobil otonom dan operasi jarak jauh. Mendukung koneksi masif untuk miliaran perangkat IoT. Dampak perkembangan teknologi. Setelah melihat semua inovasi ini, penting bagi kita untuk menilai dampak keseluruhannya. Perkembangan teknologi adalah pedang bermata dua, ada sisi baik dan buruknya. Dampak positif. Secara positif, TI telah membawa kemajuan luar biasa. Pertama, efisiensi kerja. Otomatisasi meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu tugas manual. Kedua, komunikasi cepat. Kita bisa terhubung dengan siapapun di seluruh dunia dalam hitungan detik. Ketiga, akses informasi. Sumber belajar dan berita yang melimpah tersedia di ujung jari kita. Dampak negatif. Namun, kita juga harus waspada terhadap dampak negatif. Yang pertama, ada kecanduan gadget, mengarah pada masalah kesehatan mental dan fisik. Yang kedua, ada hoax atau misinformasi, penyebaran berita palsu yang masif dan cepat. Lalu ketiga, ada cyberbullying dan kejahatan cyber, meningkatkan risiko pelecehan dan pencurian data pribadi. Penting bagi kita untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi informasi adalah alat yang sangat kuat yang terus berevolusi dan mendefinisikan ulang batas-batas kemampuan manusia.
Mari kita gunakan alat ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian